Saat ini, kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang terus melesat menjauhi bumi. Di hadapanmu, ada seabrek sakelar dan pengontrol untuk menjaga pesawatmu tetap utuh. Bersama dengan dua kru lain, kamu terus berusaha mengendalikan pesawat. Di luar jendela, terlihat meteorit yang berterbangan di antara bintang dan planet jauh. Kamu akan menjadi salah satu orang pertama yang mendarat di bulan, setelah penelitian dan percobaan selama bertahun-tahun. Makanya, kamu perlu mikirin matang-matang semua langkahnya. Kesalahan kecil aja bisa memicu banyak komplikasi dan pesawatmu bisa aja nabrak asteroid yang melintas. Atau bahkan terlunta-lunta di ruang hampa tanpa bisa kembali ke jalur awal. Penelitian menunjukkan sekitar sepertiga dari semua pendaratan di bulan telah mengalami banyak masalah. Misi ke bulan memerlukan roket khusus yang bisa terbang dengan kecepatan lebih dari 40.000 km per jam. Dan setelah sampai di orbit bulan, pesawat ruang angkasa bisa melepaskan diri dari roket, bernavigasi ke permukaan bulan, kemudian mendarat. Kedengarannya simple banget kan? Kalkulasi pendaratan telah membuat misi pendaratan di bulan dinilai terlalu mengawang-awang. Tapi para saintis bisa mewujudkannya dengan mengamati dan mempelajari penerbangan helikopter. Nggak seperti pesawat terbang yang harus lepas landas dengan kecepatan. Helikopter punya baling-baling besar untuk memperkuat daya dorong. Jadi sederhananya, baling-baling ini harus muter cukup kuat untuk mengangkat berat helikopter. Kita juga perlu mempertimbangkan gaya gravitasi yang menarik semua objek kembali ke tanah. Gaya gravitasi di bumi sebesar 9,81 meter per detik kuadrat, sedangkan di bulan cuma 1,6 meter per detik kuadrat. Kira-kira begitulah proses pendaratan di bumi. Tapi gimana caranya mendarat di permukaan objek yang minim gravitasi ya? Nah, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Para saintis perlu benar-benar meneliti dan memperhitungkan kondisi yang tepat. Kemudian, mereka perlu menggunakan kendaraan uji untuk berlatih dan memakai simulator penerbangan untuk meniru kondisi atmosfer bulan. Helikopter kurang cocok dijadikan sebagai referensi pendaratan karena sebagian besar prosesnya dibantu gravitasi dan pesawat ruang angkasa nggak kelihatan mirip helikopter. Mereka perlu bikin simulasi pesawat ruang angkasa yang beratnya cuma 5/6 dari berat aslinya. Dan karena tarikan gravitasi bulan lebih lemah dari bumi, mereka perlu menavigasi pesawat dalam kondisi ini supaya bisa menghadapi situasi aslinya. Para ilmuwan NASA kemudian memakai hanggar derek untuk mengangkat pesawat dengan kabel sambil menyimulasikan penerbangan dan pendaratannya. Jadi mirip kayak para stuntman yang tubuhnya dipasangi kabel saat adegan pertarungan di film-film. Tapi mereka masih belum bisa mastiin kalau pendaratan mereka di bulan memang sudah sesuai tanpa kabel pengaman. Mereka juga perlu bergerak leluasa kan? Jadi rencana ini nggak direalisasikan. Dan sebelum benar-benar angkat tangan, mereka nemu ide brilian untuk menyimulasikan kondisi pendaratan di bulan. Caranya dengan memasang jet fan yang bisa dilepas di bagian bawah pesawat agar daya dorongnya tetap konsisten. Dengan begini, mereka bisa bikin skenario seakan-akan berat pesawat 5/6-nya berat di bumi tanpa kabel pengaman yang menahannya. Tapi setelah banyak melakukan metode coba-coba, mereka bisa menyimpulkan kalau pendaratan di bulan cuma bisa diwujudkan dengan langsung melakukannya. Setelah jarakmu sangat jauh dari bumi, kamu mulai menatap bulan dari jendela pesawat dan ternyata ukurannya jauh lebih besar dari yang terlihat di bumi. Bahkan permukaannya menutupi seluruh jendela pesawat. Proses pendaratanmu pasti nggak akan mudah. Pesawat ruang angkasa harus mengorbit bulan agar bisa mendarat di momen yang paling pas. Tapi tenang aja, kamu bisa mengandalkan timmu kok. Setelah melakukan banyak tes dan pengukuran, kamu perlu nunggu lebih dari 24 jam untuk mengetahui waktu dan tempat pendaratan yang paling pas. Dan setelah kalkulasimu cocok, pesawat ruang angkasa akan melepaskan diri dari pesawat pengorbit, kemudian turun ke bulan. Disinilah prinsip fisika pada helikopter ikut berperan. Setelah lepas landas, helikopter perlu dimiringkan minimal sejauh 5 derajat agar bisa maju. Begitupun saat mundur. Tapi hal ini bisa terjadi dengan bantuan gravitasi. Padahal saat melayang-layang di ruang hampa udara bulan, pesawat harus dimiringkan 30-40 derajat agar bisa maju. Setelah sampai di tempat pendaratan yang pas, posisi badan pesawat akan kembali ke 90 derajat, kemudian mendarat secara perlahan.
Semakin lama, kamu bisa melihat permukaan bulan yang jaraknya cuma beberapa meter. Kamu sampai di bagian tersulitnya nih. Dan untungnya, pendaratanmu berjalan mulus. Tim yang ada di bumi langsung bersorak-sorai. Para anggota kru juga lega dengan pencapaian ini. Kamu mulai mengenakan pakaian antariksa beserta perlengkapannya. Kemudian menuruni tangga. Akhirnya, kamu bisa ninggalin jejak kaki pertamamu di permukaan bulan dan ngelihat pemandangan yang terhampar di depanmu. Bumi cuma kelihatan sebagai titik biru kecil di kejauhan, dan kamu bisa melompat-lompat di permukaan yang minim gravitasi ini. Inilah yang disebut dengan moonwalking. Setelah puas menjelajahi bulan, kamu nggak bisa berlama-lama di situ. Neil Armstrong, sebagai orang yang pertama kali menginjakan kaki di bulan, cuma menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam sebelum akhirnya kembali ke bumi. Waduh, gawat, kuncimu ternyata ketinggalan di dalam pesawat ulang-alik tuh. Dan kamu cuma bisa terlunta-lunta di angkasa, tapi bohong. Kalau dipikir-pikir lagi, pasti seru juga sih kalau endingnya dibikin begitu. Nah, kamu masuk ke pesawat lagi, kemudian terbang ke orbit untuk bergabung dengan pesawat lain. Setelah pesawatmu menyatu lagi, kamu keluar dari orbit bulan dan kembali ke bumi. Dan setelah pendaratan manusia di bulan, pencapaian besar selanjutnya adalah terbang ke Mars. Rover eksplorasi terkenal, Curiosity, menyusuri permukaan Mars dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendarat langsung di permukaannya. NASA berencana mengirim manusia pertama ke Mars setelah tahun 2030, dan perjalanannya pasti akan ratusan kali lebih sulit dari perjalanan ke bulan. Tapi banyak persoalan ilmiah akan bisa terpecahkan setelah misi ini terwujud. Manusia mungkin bisa ngumpulin sumber daya alam di sana, atau membangun banyak koloni dan pos pengamatan. Semua kemungkinan dan tantangannya banyak banget. Jarak dari bumi ke bulan cuma sekitar 400.000 km, tapi jarak Mars sekitar 56 juta kilometer. Bahkan kemungkinan pos pengamatan manusia akan dibangun di permukaan Mars, sehingga terbentuk komunitas saintis dan insinyur untuk memanfaatkan sebagian besar kondisinya. Mereka akan sangat mandiri dan mampu menerapkan metode pertanian dan agrikultur yang tepat. Dengan menempatkan manusia di Mars, para ilmuwan bisa lebih memahami planet ini. Tapi untuk nyari tahu proses tubuh dalam respon lingkungan luar angkasa yang sangat jauh, kita harus banyak berlatih sebelum terbang langsung ke Mars. Koloni terdekat kita yang berdiam di area terpencil yaitu stasiun Amundsen-Scott di Kutub Selatan. Stasiun ini dibuat agar tahan terhadap kondisi ekstrim di cuaca dingin plus kering. Kondisi di Kutub Selatan bumi bisa nyeremin banget tanpa latihan yang memadai. Perjalanannya memang nggak sejauh ke Mars atau ke bulan sih, tapi tempat itu sangat beda. Makanya stasiun Amundsen-Scott ini dibikin agar orang-orang di situ ngerasa nyaman. Selain sistem pemanasan yang kuat, stasiun ini punya ruang hiburan untuk menikmati musik dan berolahraga. Ada juga perpustakaan, lounge, dan rumah kaca untuk menanam sayur dan buah-buahan. Rumah kaca ini juga berfungsi seperti hutan hujan. Bahkan sebelum sampai di Mars, kamu perlu diseleksi kemudian diisolasi selama berbulan-bulan. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok, tapi memang terpencil dari peradaban. Seluruh populasi Antartika terdiri dari para saintis dan insinyur. Dokter juga perlu ngecek kesehatan tubuhmu sebelum kamu tinggal di sana. Stasiun ini dipakai para saintis untuk meneliti ruang angkasa dan kondisi lain yang berkaitan dengan geologi. Tinggal di gurun terluas di dunia kaya ini bisa berakibat buruk buat mereka. Dan saat keluar dari stasiun, mereka perlu pakai minimal 3 lapis sarung tangan, sweater, dan jaket tebal untuk menahan dingin. Mereka juga nyamain kondisi di Kutub Selatan dengan permukaan bulan. Bulan, satelit alami bumi nan cantik dengan bercak gelap misteriusnya. Kita selalu melihat bulan dari salah satu sisinya, dan sudah terbiasa dengan bentuk yang sama. Jadi, sulit dibayangin kalau bentuknya berlainan. Tapi dulu, bentuk bulan gak begitu, malahan sangat berlainan. Bayangin, ada satelit besar bercahaya terang di atas langit yang memicu tsunami panjang. Nah, biar lebih jelas, kita balik ke masa lalu yuk. Nanti kita akan ngeliat tampilan bulan dalam versi jadul. Bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Kala itu, planet biru kehijauan kita masih berupa bongkahan batu merah membara yang melayang tak tentu arah di ruang angkasa.
kita masih belum punya bulan, dan satu hari di bumi cuma berlangsung selama 6 jam. Jadi siang harinya cuma selama 3 jam. Banyak gunung berapi meletus secara bersamaan, memuntahkan gas beracun ke angkasa. Meteorit terus-terusan menghujani bumi. Dan di saat yang bersamaan terjadi Big Splash, atau dalam istilah ilmiahnya disebut hipotesis tubrukan besar. Jadi menurut hipotesis ini, ada objek sebesar Mars yang jatuh ke bumi. Sedangkan ukuran Mars cuma setengah kalinya planet kita. Jadi benturan ini nggak terlalu parah, tapi cukup destruktif. Benturan kuat ini mampu merobek lapisan luar objek tersebut dan juga bumi. Kemudian intinya menyatu dengan inti bumi yang padat. Banyak sekali pecahan bumi yang berhamburan ke ruang angkasa. Jadi beginilah proses awal pembentukan bulan yang menurut sains dikenal dengan istilah proses diferensiasi telah dimulai. Proses ini terjadi pada semua planet di awal pembentukannya. Karena benturan itu sangat panas, kebanyakan gas dan cairan dari pecahan bumi ikut terbawa, sehingga cuma menyisakan permukaan batu yang relatif kering. Di bulan memang ada air dan gas, tapi jumlahnya sangat sedikit. Gravitasi bumi yang cukup kuat mampu menahan pecahan batu panas ini di orbitnya. Dan lama-kelamaan, semua pecahan tadi saling menyatu. Bahan kimia yang terkandung di dalam batuan kemudian menyebar ke berbagai lapisan. Besi yang lebih berat tenggelam ke bagian dasar, sedangkan unsur yang lebih ringan membentuk bagian permukaan. Dalam waktu 100 tahunan, cincin uap, debu, dan lelehan batu juga menyatu. Gugusan terbesar dengan gravitasi terkuat menarik banyak partikel lain dan lambat laun menghasilkan bulan. Bentuknya mirip bola gelembung merah yang panas membara. Tapi ternyata inti bulan yang masih baru lahir ini sangatlah kecil. Bahkan di dalamnya cuma ada sedikit besi dan unsur berat lain yang sangat diperlukan untuk menghasilkan objek seperti planet. Batuan tertua di bulan mungkin telah terbentuk di lautan magma. Setelah suhunya berangsur dingin, ia berubah jadi bola halus berwarna putih. Tapi bentuknya masih beda jauh dari yang sekarang. Beberapa saat setelah terbentuk, bulan cuma berjarak 21.700 km dari bumi. Berarti 15 kali lebih dekat dari jarak saat ini, yaitu sekitar 383.000 km. Pasti ngeri banget ya ngeliatin bulan yang lebih gede dan terang kayak gitu. Mungkin kelihatan bagus, tapi tetap nyeremin. Dan pastinya jarak yang begitu dekat telah menyebabkan gelombang raksasa di bumi. Planet kita mengalami tsunami terus-menerus. Bulan juga berputar sangat cepat dan gak cuma satu sisinya yang menghadap ke bumi. Tapi bisa dibilang, bumi dan bulan saling memberi pengaruh positif. Dengan adanya bulan, satu hari di bumi berlangsung selama 24 jam. Poros bumi juga miring sejauh 23,5 derajat dari garis edarnya mengelilingi matahari. Bumi akan berputar sangat cepat tanpa bulan. Tapi berkat satelit ini, kemiringannya jadi stabil, sehingga iklim di bumi terasa nyaman. Sementara itu, gravitasi planet kita juga membantu bulan. Rotasi bulan jadi semakin lambat dan posisinya terus menjauhi bumi. Bahkan selama bertahun-tahun, orbitnya telah berpindah jauh dari planet kita. Tapi posisi bulan terkunci secara pasang surut dengan bumi, sehingga periode rotasi dan periode orbitnya tetap sama. Artinya, kecepatan rotasi bulan pada porosnya sama dengan kecepatan perputarannya mengelilingi bumi. Makanya, sisi bulan yang menghadap bumi selalu sama. Saat bulan bergerak menjauh, gelombang pasang di bumi jadi lebih tenang. Kemudian, air bisa mengalir ke berbagai tempat terpencil di planet kita. Saat itulah, kehidupan di bumi mulai muncul. Tapi selama evolusi bulan, hal apa aja ya yang terjadi di permukaannya pasca pembentukan bulan? Satelit alami kita ini melewati tahap kanak-kanak dan remaja yang penuh dengan kehebohan. Jadi nggak heran kalau sekitar 4 miliar tahun yang lalu, tata surya kita juga mengalami kekacauan. Dan saat bulan masih berumur 600 juta tahun, ia digempur banyak meteorit dan asteroid besar. Semua objek angkasa ini nggak cuma mengganggu bumi, tapi juga satelit alaminya. Bahkan, peristiwa ini menjadi tabrakan paling kuat dalam sejarah bulan dan meninggalkan banyak kawah besar yang dipenuhi batuan hitam.
Ternyata nggak cuma bumi loh yang jadi target benda-benda langit. Sebuah planet Katai pernah menabrak bulan, ukurannya sebesar Ceres atau objek terbesar di sabuk asteroid yang letaknya di antara Mars dan Jupiter. Benturan ini menghasilkan basin kutub selatan Aitken dan mengubah bentuk bulan secara total. Kamu bisa ngelihat area gelap di sisi jauh bulan nggak? Itu loh, di sebelah selatannya. Ini adalah basin kutub selatan Aitken. Diameternya sekitar 2.600 km. Dan basin ini terbentuk oleh tabrakan tadi sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu. Planet Katai yang menabrak bulan juga membawa banyak senyawa kimia kompleks dan unik yang sekarang bisa ditemukan di seisi bulan. Senyawanya mulai melepaskan banyak panas, meleburkan sebagian mantel bulan dan ups! Tahu-tahu malah memicu erupsi gunung berapi tuh. Karena erupsinya sangat dahsyat, banyak magma tersebar ke seluruh permukaan bulan. Lama-kelamaan, magma ini menjadi dingin dan meninggalkan bintik gelap yang biasa kita lihat. Namanya adalah mare bulan. Kawah di mare bulan jauh lebih sedikit daripada di dataran tingginya. Dan selama 1 miliar tahun terakhir ini, bulan gak aktif secara geologis. Palingan cuma ada meteorit yang sesekali mampir. Intinya, bentuk bulan berubah secara total akibat kejadian ini. Dalam kondisi luluh lantak, bulan kita memasuki masa dewasanya. Itu pun masih kacau balau karena sejumlah meteorit kembali menggempurnya. Meski efeknya nggak begitu parah, tabrakan serupa lumayan sering terjadi. Peristiwa ini meninggalkan banyak kawah dan lubang di bulan yang mungkin telah merusak mantel. Sebagian tabrakan membuat kawah besar yang sudah ada semakin dalam. Kerak bulan juga terus menipis. Bagian atas kerak bulan yang dipenuhi kawah ini kemudian dijuluki sebagai dataran tinggi bulan. Oh, area yang berwarna putih terang itu ya? Dataran tingginya. Tapi akhirnya alam semesta semakin tenang dan rupa bulan kelihatan seperti sekarang. Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang satelit alami bumi ini. Para saintis juga belum bisa ngejelasin sebagian momen dalam sejarah secara akurat. Tapi mereka terus melakukan penelitian. Informasi tentang bulan gak cuma berguna untuk nyari tahu soal bulan, tapi juga bisa ngasih gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah tata surya dan seluruh ruang angkasa. Semoga suatu saat nanti kita bisa menyingkap semua misteri. Kamu pernah ngelihat sisi lain bulan nggak? Pasti belum pernah kan? Tapi bisa aja kamu pernah ngelihat fotonya. Kira-kira kenapa ya dua sisi bulan bisa kelihatan beda banget? Kamu pasti udah penasaran. Ya udah sini aku kasih tahu aja. Kita nggak bisa ngelihat sisi lain bulan. Katanya sih karena bulan nggak berputar pada porosnya. Padahal nggak gitu juga. Bulan kita tetap berputar kok. Tapi kecepatan rotasi bulan sama kayak gerakan orbitnya. Inilah yang disebut dengan penguncian pasang surut. Pada tahun 1959, sisi jauh bulan akhirnya bisa diamati berkat misi Soviet Luna yang disusul dengan program Apollo Amerika Serikat. Berdasarkan foto awal yang dijepret Luna 3 dan pesawat antariksa lain, sisi jauh bulan ternyata lebih berkawah. Lanskapnya lebih mirip kayak Merkurius atau satelit Jupiter, Callisto. Tampilannya beda banget dari bulan yang biasa kita lihat. Dan dari sinilah kita jadi tahu sisi lain bulan yang kelihatan beda banget. Beneran, coba aja lihat sendiri. Di sisi dekatnya, kerak bulan lebih mulus dan tipis. Bercak gelap yang cantik ini dinamakan dengan mare bulan atau sisa-sisa terakhir dari aliran lava purba dan umurnya sudah lebih dari 3 miliar tahun. Sedangkan sisi jauh bulan kelihatan lebih tebal dan dipenuhi kawah. Aliran lava nggak begitu ngefek pada kawah bekas tabrakan. Di sini juga nggak ada mare berskala besar. Jadi bentuknya mirip kayak keju putih kering. Nah, menurutmu sisi dekat bulan kelihatan jauh lebih cantik nggak? Jangan lupa komen di bawah ya. Perbedaan yang mencolok ini baru ditemukan 50 tahun yang lalu. Tapi para saintis juga nemu keanehan lain. Kedua sisi bulan ternyata sangat berlainan, termasuk juga komposisi geokimianya. Gak cuma itu aja loh, sisi bulan yang menghadap ke bumi ternyata berkilo-kilometer lebih tipis daripada sisi jauhnya. Kenapa bisa gitu ya? Bagi para saintis, fenomena ini masih dianggap misteri. Lalu mereka mulai merumuskan banyak teori. Dan selama bertahun-tahun,
Teori bulan meleleh telah jadi teori utama mereka yang menyatakan kalau rupa bulan dipengaruhi oleh bumi. Peristiwa ini bermula sejak miliaran tahun yang lalu, saat bulan mulai terbentuk oleh proses tabrakan. Jadi, ada objek langit seukuran Mars yang menabrak planet kita. Lalu, tabrakan ini menyebabkan serpihan bumi ikut terlepas dan akhirnya membentuk bulan. Tapi jarak serpihan ini dengan bumi masih 15 kali lebih dekat daripada sekarang. Sejumlah seniman telah melukis bentuk satelit alami bumi yang katanya merupakan bulan awal kita. Nggak seperti bulan yang kita lihat dengan wujud bola putih kecil nan cantik. Mereka menggambarkannya dalam bentuk bola merah membara. Serpihan itu tetap ada di sekitar bumi setelah terlepas, dan beberapa saat kemudian mengalami penguncian pasang surut. Pasca tabrakan, kondisi bumi masih sangat panas. Di mana-mana ada api dan genangan lava. Suhu bumi masih berada di angka 2480 derajat Celcius. Padahal, cuma salah satu sisi bulan yang selalu menghadap ke bumi. Sehingga sisi ini jadi agak meleleh. Makanya, permukaan bulan di sisi dekatnya lebih tipis daripada sisi jauhnya. Selagi bumi masih membara, beberapa unsurnya juga menguap, lalu terakumulasi di bulan. Peristiwa ini menyebabkan perbedaan komposisi geokimia di kedua sisi bulan. Tapi ada yang nggak konsisten dalam teori ini. Kalau memang kejadiannya kayak gitu, dari mana asal unsur kimia asing dan langka pada bulan? Gimana dengan isotop unik dari fosfor, kalium, atau tungsten? Ketiga unsur ini banyak terdapat di sisi dekat bulan dan nggak mungkin berasal dari bumi. Teori lain menyatakan di atas sana pernah ada dua bulan kecil yang saling menyatu jadi bulan besar, lalu menimbulkan perbedaan komposisi. Tapi teori ini juga kedengaran aneh dan gak konsisten. Transisi di kedua sisi bulan dinilai terlalu mulus. Kalau memang bulan kita berasal dari dua bulan kecil, transisinya pasti kelihatan jelas. Teori ini bikin para saintis makin bingung. Tapi baru-baru ini, mereka bisa mengamati proses di dalam bulan dengan pengorbit Grail milik NASA. Pengorbit ini mengelilingi bulan selama 1 tahun untuk memetakan dan mempelajari komposisinya. Dengan data ini, para saintis bisa membuat 360-an simulasi komputer yang berisi objek penabrak dengan beragam ukuran dan kecepatan. Setelah membuat perbandingan, mereka bisa nentuin hasil simulasi yang paling mirip dengan bulan di zaman now. Dan akhirnya, mereka bisa mecahin misteri yang sudah ada selama 50 tahun ini. Ternyata, penyebabnya adalah tabrakan dengan planet Katai. Tabrakan ini terjadi 4,3 juta tahun lalu, dengan objek yang sedikit lebih besar dari Ceres. Jadi, Ceres adalah salah satu planet Katai di tata surya kita. Diameternya 933 km, kurang lebih seukuran Prancis atau Jerman. Benda raksasa ini menabrak bulan di dekat kutub selatannya. Efek benturannya super kuat hingga mengubah wujud bulan. Tabrakan ini juga ninggalin jejak hingga sejauh 5.630 km. Kalau kamu naik pesawat, jarak segitu harus ditempuh selama 14 jam. Kawah ini menyelimuti seluruh sisi dekat bulan. Tabrakannya telah merusak mantel bulan dan membentuk basin kutub selatan Aitken atau SPA Basin. Berdiameter 2.570 km atau seukuran Inggris Raya dan Jerman. Formasi basin ini merupakan kejadian penting dalam sejarah bulan, karena basin ini juga menjadi kawah bekas tabrakan terbesar kedua di tata surya kita. Tabrakan tersebut juga menyebabkan gelombang panas kuat di seluruh bulan. Gelombang ini kemudian menyebarkan sisi mineral panas dan langka yang teramati oleh para saintis di sisi dekat bulan. Makanya, di sisi cantik ini ada banyak Procellarum Crypterae atau PKT. Sederhananya, ada anomali komposisi yang terdiri dari konsentrasi kalium, fosfor, dan unsur langka lain seperti thorium. Semuanya material ini dilimpahkan untuk kita dari antariksa yang luas. Sepanjang sejarah, bulan telah bertubi-tubi digempur benda langit lain. Semua tabrakan ini membuat kawah yang udah besar jadi semakin dalam. Dan mantel di sisi dekatnya terus menipis setiap tahun. Mineral ajaib ini juga memancarkan panas. Mantelnya terus meleleh. Ups. Dan tahu-tahu semakin mengaktifkan gunung berapi di situ.
Akibatnya, aktivitas vulkanik di sisi dekat bulan semakin meningkat. Aliran lava deras memenuhi kawah tua yang kosong. Tada! Kemudian terbentuklah mare bulan yang super cantik. Kurang lebih begitulah kejadiannya. Semua informasi ini bisa digali berkat adanya penelitian dari Brown, Purdue, dan Stanford University bersama JPL NASA. Publikasinya bisa dilihat di Journal of Geophysical Research, Planets. Kalau kamu tertarik, kamu bisa baca-baca detailnya di situ. Masih ada banyak hal yang harus kita pelajari tentang bulan. Prioritas utamanya tertuju pada misi pulang dari basin kutub selatan Aitken. Sampel dari basin Aitken bisa dipakai untuk nentuin umur bulan, sejarahnya, serta sifat kerak dan mantelnya secara lebih akurat. Target penting lainnya yaitu Moscovians, alias dataran lava di sisi jauh bulan. Dengan meneliti tempat ini, kita akan lebih memahami perbedaan kedua sisi bulan dan proses pembentukan sisi jauhnya. Kita perlu mengetahui informasi ini untuk memahami sejarah bulan dan melakukan penjelajahan luar angkasa. Saintis menggunakan bulan sebagai titik referensi untuk nyari tahu umur planet lain dan seluruh dunia di luar angkasa. Bulan membantu kita memahami kronologi kehidupan di seluruh tata surya. Penelitian dan penemuan seru lainnya pasti bakal segera menyusul.